Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus kawula badhe nyuwun pirsa ingkang dipun ngaos menika kula gambaraken sedaya pedomane saking Quran dan hadis. Tapi setiap orang atau setiap yang menyampaikan niku kok boten sami. Niku napa berdasarkan dari pengalaman orang yang menyampaikan, menapa memang isinya di dalam Quran itu berbeda-beda. Amargi ngeten, kalau ada yang menyampaikan kalau orang Islam yang sejati, yang ihsan itu harus percaya satu Allah, dua para malaikat, para rasul, para kekasih Allah. Itu cara menyampaikan seperti itu. Terus ada lagi yang menyampaikan perbedaannya itu di surat Al-Imran ayat 31 itu juga berbeda dengan Gusnya, dan surat Al-Zumar ayat 44 itu juga cara menyampaikan itu tidak sama. Itu apa memang dari orangnya yang menyampaikan, apakah itu beda tafsirnya. Sekian dari saya, terima kasih, matur nuwun. Ngeten. Di situ ada dua kacamata tafsir, muhakamah dan mutasabihah. Ada Al-Qur'anul Karim, ada Al-Qur'anul Qadim. Saya memakai dua kacamata tetap. Dua kacamata. Tapi kacamata yang terpenting adalah Al-Qur'anul Qadim. Yaiku wahyu kang minulya tanpa tinulis ning bisa diwaca. Nanti suatu saat tak nekat saya sudah tulis itu. Tapi belum saya berikan pada jamaah. Mulai dari Bismillah, surat Fatihah sampai An-Nas, sampai tebel. Dengan bahasa Indonesia pegon, tidak memakai bahasa nahwu sorob saya, karena banyak manusia yang tidak bisa nahwu sorob. Bahasanya Indonesia. Tapi saya pegon. Tahu pegon ya? Orang ini harokati. Niki sing ngerti cah pondok pegon niku. Saya maknani kitab. Mengapa tidak saya bahasa Arabkan, bahasa nahwu sorobkan? Biar bisa dibaca oleh segenap kalangan. Ngaten. Sederhana, ngaji pegon ini seminggu paham. Ngaji pegon lho Pak, seminggu paham wis. Contoh, pegon. Kalau bahasa Indonesia, aku, iki kan ngeten, aku, lah ngeten nggih. Iki cekak bisa dicuri oleh orang kafir. Maksud saya seperti itu. Sebab nanti di situ ada barang sakneker dirutuhno tekon dhuwur langit, rutuh nang donya sigar dadi loro donya iki. Nek sampak ketemon orang-orang yang ingkar pada Allah bahaya. Sakniki kan lagi tren nuklir lah, niku ribuan nuklir, barangnya sak neker. Ngerti neker ta men? Kelereng. Ada nuklir kan campuran teko uranium, ya dah, dan lain sebagainya. Iki di atas 1000 uranium. Dan zatnya itu ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Ini sangat
dirahasiakan sekali, dan itu ada diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim. Iki nek sampak terdengar orang yang ingin adidaya, luar biasa lah ini. Barang sak neker digawa burung ababil kuat to Pak, sak neker doro iki lho, doro nggawa barang sak neker saged to? Saged. Bobote pinten sih Pak? Sak kelereng. Jadi tergantung. Quran itu ditafsir muhakamah. Di dalam muhakamah apakah Ibnu Katsir? Banyak tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir. Banyak. Tapi kalau mutasabihah, mana nafsirnya? Al-Qur'anul Qadim, hanya Al-Qur'anul Qadim lah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu takwilannya Al-Qur'anul Qadim atau tafsir mutasyabihat hanyalah Allah. Mungkin dalam surat yang kedua Al-Baqarah dikinayai alif lam mim. Sampeyan padosi tafsir muhakamah gak mampu, gak iso. Karena apa? Karena ketika mentafsir itu akal, nur ilmu yang dipakai, bukan nurdat. Kalau nurdat ketemu Pak, apa maksudnya alif lam? Alif lam. Contoh satu saja contoh. Dan itu yang tahu cuman Allah. Sampeyan buka ning tafsir muhakamah sedawa yo, kalau sudah masuk alif lam mim al muradu bihi illallah, yang tahu muradnya kecuali Allah. Wis sedaya tafsir apapun sampeyan, pokoknya yang berversi muhakamah lho nggih. Semuanya begitu. Karena tafsir muhakamah itu berdasarkan akliyah. Akliyah. Nur ilmu bukan nurdat. Kalau nurdat barulah ketemu. Jadi setiap ayat ketika saat mentafsirkan saya tidak hanya secara muhakamah syariat tetapi juga hakikat. Contoh dalam surat Ali Imran 31, pandangan manusia berkacamata syariat ya sing ditiru ya syariat jasmania. Kanjeng Nabi dahar gak pakai sendok, ya jenengan gak pakai sendok. Nggih, Kanjeng Nabi mohon maaf, budal haji naik unta, jenengan gak naik pesawat. Dari Indonesia naik unta. Iku nek cara wong kolot bangun nabiyen ya. Kolot fanatik. Nek gak Kanjeng Nabi nglakoni nglakoni. Wis. Sing dipandangkan syariat, fisik. Gak pernah mau memandang bagaimana ruhaniah beliau pada saat melakukan itu. Gak ada gelem niru. Ini makanya di situ saya buka Al-Qur'anul Qadimnya itu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuto aku, ngikuti yang bagaimana. Umat Islam kebanyakan ngikuti syariat tok. Hakikati rohanianya belas gak disenggol. Mengapa gak disenggol? Karena memang tidak ada kapasitas untuk masuk di situ. Jenengan gak duwe karcis, Pak. Mlebu gedong, dicegat hansipe apa mboten? Security mesti. No, ngene jare wong Inggris. No. Mergae gak bisa membuktikan karcis untuk masuk. Lan jenengan punya kapasitas berbentuk karcis, disilahkan masuk. Makanya kalau boleh aku katakan,
Silakan jadi ulama syariat, jangan lupa kau teruskan ulama hakikatnya. Biar mendidik umat itu tidak hanya di pendidikan Islam coro KTP saja. Ruhaniyah juga begitu. Udkhulu mlebu sira kabeh wong mukmin fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Iki hakikat sak marifate. Sebab ayat berikutnya, kalimat berikutnya itu kalimat yang tidak main-main, Pak. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yukhbib, ndadekake kekasih, kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, berarti jenengan iki disemati Allah, dikei titel Allah sebagai Habib. Apa Habib? Kekasih Allah. Lah, cirine kekasih Allah itu makrifat. Bukan sing kalau gambar-gambar ngaku-ngaku di dalam tubuhku telah mengalir darah setan. Riya, takabur. Wis jelas wis kelihatan. Ada maksud Pak Iko yang kita sebagai orang pribumi gak sadar, muhibbin kita gak sadar. Mengapa gak sadar? Karena tidak mau masuk di dalam ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Akhirnya dikibuli yang nganut. Kui neka ngurmati aku rokok, sebab aku duriyai tak akan dapat syafaat. Nanti nih, kok nian, yes, niki terlalu jauh. Ulaika fi dhalalim ba'id. Makalah itu terlalu jauh, olehnya tersesat. Sebab Rasulullah sendiri sudah berkata, surat Nabawi 44 lau. Az-Zumar ayat 44, Allah ngengken dawuh terhadap Kanjeng Nabi, kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedui Allah apa as-syafaatu, pertolongan jami'an semuanya, semua syafaat itu milik Allah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Akhirnya di bawah dipelintir, ya dah, karena mandangnya dari syariat, dipelintir. Apa maksudnya? Duria iki cai oleh mulyano, jadi mulyano. Allah, inilah perubahan makna Al-Quran sebetulnya, Pak. Tapi nggak kerasa kita sebagai pribumi. Kita kalau sudah kena doktrinnya mereka, dogmanya mereka, kita akan menjadi muhibbinnya, otomatis Pak, kita taruhkan nyawa. Lah ngoten nih. Kita nggak tahu, nggak sadar kalau kita sama pribumi akan dibenturkan. Sudah terjadi toh di Kerawang, sudah terjadi. Banseri kiai ini pribumi diajar. Lah ngoten nggih. Sing ngongkon delik. Saiki sing ngadepi kasus tersangka ya sing lakoni. Wis ngen-ngenen lah dengan akal sehat. Ngen-ngenen. Gak mungkin imammu akan bertanggung jawab. Percayalah, percaya. Memang sengaja Anda dibenturkan sesama saudara Anda. Sesama muslim dibenturkan. Diciptakanlah Indonesia seperti Timur Tengah. Tinggal pertanyaan sadar diri apa enggak kita. Anda akan sadar jikalau hatimu tenggelam di dalam ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Baru sadar. Oh, ternyata orang yang ngaku-ngaku memunculkan hati takabur dan riya mesti ada tendensi. Apa sih manfaatnya pamer? Ayo tak takoki.
justru menjadikan halangan hati kita terhadap Allah. Yahjubuhum bi ulumihim, yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi ibadatihim. Allah akan menghijabi, membarzah ruhaniyah kita dengan Allah kelawan ilmu tadi. Munculnya takabur ya. Ya wis. Ini sing gak percaya ya terserah. Terserah. Tunggu waktu aja, Indonesia akan hancur. Gimana anak putu Anda? Kalau Anda masih tetap percaya dengan kamuflase mereka. Tutuk kuno, ya memang tutuk kuno. Aluri tutuk kuno. Jadi Pak, gak pantas kita itu ngaku-ngaku sebagai Habib sementara kita tidak meniru sifat karakter Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi nggak bisa menulungi kok. Itu tadi lewat ayat iku, lillah iku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan semuanya syafaat milik Allah. Cara syariat berhubung Kanjeng Nabi iku wong sing dipilih oleh Allah, ben syariate mlaku syafaate Allah dititipno Kanjeng Nabi disuruh maringno terhadap umat. Ngono lho. Bukan maksudnya Kanjeng Nabi iso nyafaati. Buktinya pernyataan lagi dalam surat lain Al-Kahfi 110, Kanjeng Nabi dawuh, innama ana basarum mislukum, aku padha mbawakmu. Padha manusianya, gak bisa menolong awakmu. Bagaimana aku bisa menolong dirimu? Wong menolong diriku aja tidak akan pernah bisa manakala tidak ditolong oleh Allah. Makanya tauhid itu iman yang paling tinggi, kebenaran yang hak. Tergantung pribumi percaya pada siapa. Pada kiai-kiai pribumi yang mengajarkan tauhid, apa tah mengikuti mereka-mereka yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Lewat ayat ini menegaskan tentang sopo sih sebenarnya Habib itu. Habib itu titel dari Allah yang diberikan hambanya. Yuhbibkumullah. Jikalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti konteksnya bukan secara lahiriah saja, juga secara rohani. Yuhbib mongkon dadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah, wa yaghfir lakum lan ngapura sapa Allah kum ing sira kabeh rupane dzunubakum ing pira-pira kesalahan sira kabeh. Wis. Itulah yang kumaksud jenengan sudah melepaskan rasa keakuan makhluk. Aduh, itulah yang pantas disebut Habib. Nah, mereka yang sudah mendapatkan titel Habib dari Allah gak mungkin ngaku-ngaku. Gak mungkin, Pak. Justru mereka berkamuflase dengan makhluk yang lain supaya tidak diketahui orang lain. Nanti ada makalah 121 kalau nggak salah ya, atau 120 saya lupa, tentang Habibnya Allah ini ditutupi oleh Allah sehingga orang lain tidak mudah tahu kecuali mereka yang sama-sama kekasih Allah. Kadang ikut tadi tukang sapu, tukang kebun, tadi pedagang, petani, pejabat, macam-macam Gusti Allah kamuflasekan di situ. Tapi ada satu yang tidak bisa ditutupi, Sultan Aulia. Sultan Aulia setiap
zaman itu pasti Allah kasih sultan aulia. Di masa zaman siapa, ini kan kita sudah kisaran 14 abad toh Pak ya. 14 abad ajaran tentang dinut tauhid itu terkesan ditutupi. 14 abad seabadi 100 berarti 1400 tahun. Udah, ini sudah mendekati game over. Ya wis. Jadi mengapa cara mentafsirkan beda-beda? Karena muhakamah dan mutasabihah. Karena pandangan Al-Quranul Karim dengan pandangan Al-Quranul Qadim. Wahyu Allah tertulis Al-Quranul Karim. Wahyu Allah tersirat Al-Quranul Qadim. Ini hanya diketahui illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapa? Hamba yang dipilih itulah di antara panjenengan kali kula hati yang sudah lepaskan keagungan diri sebagai makhluk yang lapo-lapo